Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persiapan TKA 2026. Bersama Kana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, pada sesi ini Kana akan membawakan materi tentang bentuk akar, di mana bentuk akar ini bisa kita katakan bagian dari eksponen itu sendiri. Nah, kemudian ini diujikan dalam subtes matematika wajib. Jadi, pastikan adik-adik memahami setiap konsepnya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita langsung ke submateri yang akan dibahas, yaitu ada 3 submateri. Yang pertama ada pengertian bilangan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat bilangan bentuk akar. Dan yang ketiga, bagaimana merasionalkan bilangan bentuk akar. Nah, kita ke bagian yang pertama, yakni tentang pengertian bilangan bentuk akar. Nah, jadi kalau misalkan ada bilangan A yang merupakan bilangan real, dan bilangan A ini tidak sama dengan 0. Nah, kemudian terdapat M dan N yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, maka itu dapat dituliskan menjadi A berpangkat 1 per N. Nah, ini sama dengan, jadi bentuk eksponennya adalah A pangkat 1 per N, kemudian dapat ditulis dalam bentuk akar, yakni akar pangkat N dari A. Seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita memiliki 2 pangkat 1/2, nah ini dapat kita tuliskan menjadi akar pangkat 2 dari 2. Nah, cuman dalam bentuk akar, kalau misalkan akar pangkat 2 itu kita sepakati bahwa tidak wajib untuk dituliskan. Nah, maka boleh dituliskan seperti akar 2 saja. Nah, berarti kalau misalkan tidak ada bilangan yang di depan akarnya, berarti itu maksudnya akar pangkat 2. Nah, selebihnya kalau misalkan di sini akar pangkat 3, berarti itu wajib adik-adik untuk tuliskan ya. Nah, kemudian dengan memperhatikan bentuk penulisan ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau misalkan ada sebuah bentuk eksponen yang berpangkat pecahan, taruhlah kita misalkan berpangkat M dibagi dengan N, nah berarti bisa kita tulis yaitu akar pangkat N dari A berpangkat M. Jadi hati-hati ya adik-adik, jangan sampai tertukar posisi M dengan N. Jadi bilangnya itu berada di bawah akar yang mengikut dengan basis dari eksponennya, kemudian akar pangkatnya itu di bagian luar atau yang merupakan penyebutnya, gitu ya. Nah, semoga jelas untuk pengertian dari bilangan bentuk akar. Jadi, adik-adik kalau misalkan dalam soal itu bisa saja kita membawa bilangan eksponen ke bentuk akar, bisa juga kita membawa bilangan bentuk akar ke eksponen. Seperti itu ya, bergantung kebutuhan dari soalnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari bilangan bentuk akar itu sendiri. Nah, sama halnya dengan bilangan bentuk eksponen, untuk menguasai bilangan bentuk akar, kita butuh mengetahui sifat-sifat yang berlaku. Jadi, biar memudahkan kita dalam melakukan operasi kalau bilangan yang diberikan itu bentuknya bilangan bentuk akar. Nah, kita ke sifat yang pertama, yakni ada A akar B ditambah atau dikurang dengan C akar B. Nah, sehingga kita perhatikan bentuknya di sini, di bawah akarnya kan itu sama dengan B ya. Berarti kalau misalkan di bawah akar itu bilangannya sama, maka tinggal kita operasikan aja bilangan di depan akar. Berarti tinggal kita tambah A dengan C. Nah, tapi kalau misalkan dia tandanya kurang, maka dia akan dikurang A dengan C. Seperti itu. Nah, jadi untuk sifat yang pertama bisa kita analogikan sebagai operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk variabel, yang mana kalau misalkan sukunya sejenis, maka tinggal kita sederhanakan atau operasikan bagian koefisiennya. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat contohnya, akar 3 ditambah dengan 5 akar 3. Nah, akar 3-nya kan sudah memenuhi ya. Nah, berarti kita lihat di depan akar 3, kalau tidak ada bilangan yang tertulis, maka itu sama saja maknanya dengan 1 akar 3. Nah, berarti karena akar 3 yang sama, maka bisa kita tulis 1 ditambah dengan 5 akar 3. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi 6 akar 3.
Nah, jadi kalau misalkan adik-adik sudah lancar untuk bentuk ini, maka hasilnya itu bisa kita tulis dari soal langsung kepada bentuk terakhirnya. Seperti itu. Ya, dan itu akan bisa kita lakukan ketika kita sudah sering mengerjakan operasi bentuk akar yang seperti ini. Oke, semoga jelas untuk sifat yang pertama. Nah, kita lanjut untuk sifat berikutnya. Nah, ini untuk operasi perkalian di mana kita memiliki bilangan skalar, kemudian dikalikan dengan sebuah bilangan bentuk akar. Nah, berarti kalau misalkan sifatnya seperti ini, tinggal kita gabung bilangan tersebut, nah, dengan menghilangkan operasi kalinya. Nah, berarti kalau misalkan ada 4 kali akar 3, berarti itu hasilnya sama dengan 4 akar 3. Boleh tidak kita tulis yang bentuk operasi perkaliannya. Nah, terus gimana kalau misalkan ada soal lagi yang bentuknya misalkan 4 dikali dengan 2 akar 3 misalkan. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini, maka adik-adik perlu mengalihkan bilangan yang di depan akar dengan 4. Nah, berarti kalikan dulu 4 kali 2, berarti hasilnya 8. Kemudian akar 3-nya tinggal kita tulis di menyusulnya ya. Oke. Nah, semoga jelas untuk sifat yang kedua ini. Nah, kita lanjut ke sifat berikutnya. Oke, sifat berikutnya ini adalah tentang perkalian akar dengan akar. Kalau sebelumnya tadi bilangan skalar dengan akar, kalau ini akar dengan akar. Nah, jadi sifat-sifat perkalian akar dengan akar itu adalah kita menggabungkan bilangan di bawah akarnya. Nah, berarti kalau misalkan ada akar A dikali dengan akar B, maka bisa kita gabungkan menjadi akar A dikali dengan akar B. Nah, berarti untuk contohnya, akar 2 dikali dengan akar 18, berarti bisa kita tulis akar 2 kali 18. Nah, ini kan bisa disederhanakan menjadi 2 kali 18 sama dengan 36. Nah, ternyata akar 36 itu kan bisa kita tarik bentuknya sehingga menghasilkan bilangan bulat. Berarti hasilnya sama dengan 6. Seperti itu ya. Oke, semoga jelas untuk sifat ini. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan melihat sifat-sifat yang menggunakan tanda sama dengan, berarti ini bisa kita gunakan dari kiri ke kanan, begitupun dari kanan ke kiri, bergantung dari kebutuhan soal ya. Seperti itu. Nah, semoga jelas untuk sifat ini. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sifat berikutnya itu adalah masih perkalian akar dengan akar, tetapi dengan di bawah akar yang sama. Nah, berarti mirip dengan yang sebelumnya ya. Berarti kalau kita memiliki akar dengan akar yang dikalikan, berarti bisa kita gabung, berarti A kali A. Berarti A kali A kan kalau menggunakan sifat eksponen, bisa kita tulis dalam A pangkat 2. Nah, berarti kalau misalkan ketemu akar dengan pangkat 2, karena ini kan sebenarnya adalah akar pangkat 2 ya, maka ini bisa kita coret. Nah, berarti langsung saja hasilnya itu sama dengan A, seperti itu. Nah, atau kalau misalkan bingung untuk memahami bentuk ini, maka bentuk akar pangkat 2 dari A pangkat 2 itu bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 2 berpangkat 1/2. Kita kembalikan ke definisi bentuk akar tadi ya. Nah, kita ubah menjadi bentuk eksponen. Sehingga menggunakan sifat-sifat eksponen, itu kita bisa menyederhanakan bentuknya, yaitu kalau ada basis yang berpangkat, kemudian berpangkat lagi, maka pangkatnya bisa kita kalikan. Nah, sehingga kalau 2 dikali dengan 1/2, itu kan hasilnya adalah 1. Berarti bisa langsung kita tulis, yaitu sama dengan A berpangkat 1. Atau A saja. Nah, makanya untuk sifat ini, kalau misalkan ada perkalian akar yang memiliki bilangan yang sama di bawah akar, maka langsung saja kita hilangkan akarnya. Nah, berarti untuk contohnya, akar 5 kali akar 5 berarti hasilnya sama dengan 5. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada soal akar 5 dikali dengan 2 akar 5, maka kita gunakan 2 sifat ya dengan sifat yang sebelumnya. Berarti bisa langsung kita tulis 2 kemudian kali akar 5 kali akar 5 yaitu sama dengan 5. Maka hasilnya sama dengan 10.
Oke, semoga jelas ya untuk sifat ini. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Oke, nah sifat berikutnya ini itu ada kemiripan dengan yang sebelumnya, tapi ini untuk operasi pembagian. Nah, ternyata untuk operasi pembagian, akarnya juga bisa kita gabungkan. Nah, menjadi satu bentuk akar saja. Berarti kita gabungkan A, langsung kita bagi dengan B, seperti ini. Jadi adik-adik ingat ya, bisa digabungkan berarti juga bisa dipisahkan, sesuai dengan kebutuhan dari soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Akar 18 dibagi dengan akar 54. Nah, akar 18 dengan akar 54 itu kan tidak bisa ditarik bentuk akarnya ya. Nah, kalau disederhanakan bisa, tetapi tidak bisa ditarik. Nah, sehingga kita bisa menggunakan sifat-sifat ini, yaitu kita bisa menggabungkan antara 18 kemudian dibagi dengan 54. Nah, sampai di sini tinggal kita perhatikan lagi bentuk pecahannya. Nah, ternyata kan ini bisa kita sederhanakan menjadi 18-nya misalkan taruhlah kita bagi 9 dulu ya. Ini hasilnya sama dengan 2. Kemudian 54 kita bagi 9 hasilnya sama dengan 6. Kemudian 2 dengan 6 kita sederhanakan lagi hasilnya. Ini 1, kemudian ini 3. Maka diperoleh bentuk yaitu sama dengan akar 1/3. Nah, berarti kalau misalkan dari akar 1/3 itu bisa kita bawa kembali ke bentuk yang di sebelah kiri. Nah, berarti boleh kita tuliskan akar 1 per akar 3. Nah, akar 1 kan bisa kita tarik akarnya ya. Berarti bisa langsung kita tulis 1 per akar 3. Seperti ini. Jadi bentuknya menyesuaikan dengan opsi yang diberikan. Kalau misalkan dalam opsi ada bentuk ini, maka boleh langsung kita pilih. Tapi kalau tidak ada, maka adik-adik boleh mengarahkan dari sifat yang dari kanan kita bawa ke bentuk yang sebelah kiri. Itu maknanya sama, hanya bentuknya berbeda, sedikit berbeda, seperti itu. Oke, semoga jelas ya untuk sifat ini. Nah, kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, ini akan jadi sifat yang terakhir ya dalam bilangan bentuk akar. Nah, untuk sifat-sifatnya mungkin sedikit lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita lihat ada akar di bawah akar. Ini mungkin bisa langsung kita perhatikan dulu ya. Nah, yaitu ada akar. Kemudian ada juga akar ya. Oke, semoga jelas. Nah, kemudian kalau misalkan bilangan yang di depan ini kita tambah, misalkan bisa kita urai menjadi penjumlahan dua bilangan, di mana kalau misalkan kita tambah kalikan kedua bilangan tersebut, hasilnya sama dengan yang di bawah akar yang ini. Nah, kemudian dengan catatan bahwa di depan akar ini dia harus 2. Nah, berarti kalau misalkan tidak muncul angka 2-nya, maka adik-adik harus mengarahkan bagaimana sehingga muncul angka 2 di depan akar. Seperti itu ya. Nah, kemudian tambahnya boleh plus, boleh minus. Nah, sehingga kalau misalkan memenuhi sifat ini, maka adik-adik boleh langsung menyederhanakannya dengan bentuk akar A ditambah atau dikurang. Jadi kalau misalkan di sini tambah, di sini juga ditambah. Kalau kurang, di sini juga dikurang. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari bentuk yang sebelah kiri. Nah, tapi dengan catatan bahwa A-nya ini harus lebih besar daripada yang B. Gitu ya. Nah, untuk kenapa A harus lebih besar daripada B? Ini mungkin lebih kita lihat pengaruhnya ketika di sini menggunakan tanda kurang. Nah, di bawah akar itu kan tidak boleh negatif, sehingga kalau misalkan A-nya lebih kecil daripada B, maka nilai ini kan akan lebih kecil, atau bilangannya akan menjadi bilangan imajiner. Sehingga syaratnya dalam sifat ini yaitu A harus lebih besar daripada B. Nah, kita perhatikan untuk contohnya, yaitu ada akar 5 ditambah 2 akar 6. Nah, kita cek dulu. Di sini kan sudah muncul 2, berarti aman. Tinggal kita menjabarkan dua bilangan yang kalau kita jumlah hasilnya adalah 5. Kemudian kalau kita kalikan dua bilangan tersebut, itu hasilnya adalah 6. Berarti bilangannya adalah ini 2, atau boleh kita mulai dari 3, kemudian 2. Nah, 3 tambah 2 kan sama dengan 5. Ternyata kalau kita kalikan juga, 3 dikali dengan
2 itu juga hasilnya sama dengan 6. Berarti memenuhi sifat-sifat yang di atas ya. Maka bentuk yang sebelah sini bisa kita ubah menjadi akar 3 ditambah. Karena di sini tambah ya, yaitu akar 2. Maka dapat bentuk yang sederhana. Seperti itu. Ya, semoga jelas untuk sifat yang terakhir. Untuk bilangan bentuk akar ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana merasionalkan bilangan bentuk akar. Nah, jadi adik-adik dalam merasionalkan bilangan bentuk akar itu bisa kita maknai sebagai bagaimana mengubah bentuk akarnya sehingga bagian penyebutnya itu bukan merupakan bilangan akar ya. Jadi kita manipulasi tanpa mengubah nilainya. Seperti itu. Nah, jadi ada dua bentuk dalam merasionalkan bentuk akar. Nah, yaitu bentuk pertama ketika pembilang dan penyebut itu merupakan satu suku. Seperti itu ya. Nah, tetapi yang lebih difokuskan di sini adalah bagian penyebutnya. Karena kan kita mau mengubah penyebut akarnya itu menjadi bukan akar. Gitu. Jadi fokus melihat penyebutnya dulu. Ini kan bentuknya satu suku. Jadi kalau misalkan satu suku, adik-adik tinggal mengalikan dengan bilangan akarnya. Berarti dikali dengan akar C per akar C. Nah, akar C per akar C kan sama dengan 1 kali dengan bilangan semula, itu kan tetap bilangan semula. Nah, hanya kita cari yang bentuknya berbeda. Nah, sehingga dengan menggunakan sifat-sifatnya yang kita pelajari tadi, dan mengkombinasikannya dengan operasi perkalian pecahan, diperoleh bentuk yaitu A dikali dengan akar C. Berarti ini langsung kita gabungkan saja dengan menghilangkan tanda kalinya. Berarti bisa kita tulis A akar C. Nah, kemudian B akar C kali akar C. Nah, sifat-sifat yang sudah kita pelajari juga bahwa ketika ada akar C dikali dengan akar C, bilangannya sama, berarti langsung saja hasilnya sama dengan C. Nah, berarti kita bisa memperoleh hasilnya yaitu ini dibagi dengan B dikali dengan C. Seperti itu. Jadi bentuk akhirnya sudah tidak memiliki bentuk akar untuk penyebutnya. Oke, nah kita ke bentuk yang kedua. Nah, bentuk kedua ini itu kita fokus juga di penyebutnya. Di mana penyebutnya ini merupakan bentuk yang memiliki dua suku. Ini suku pertama, kemudian suku yang kedua. Nah, jadi kalau tiga suku tidak berlaku ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau pembilangnya itu bisa satu suku, bisa juga lebih dari satu suku. Karena yang kita fokuskan di sini adalah bentuk penyebutnya. Nah, jadi aturannya dalam merasionalkan bilangan seperti ini untuk bentuk yang kedua adalah kita kali dengan sekawan dari penyebutnya. Nah, sekawannya maksudnya kayak gimana? Kalau misalkan di sini operasinya adalah tambah, maka itu kita kalikan dengan yang bentuknya adalah pengurangan. Gitu ya. Berarti kalau misalkan dia menggunakan operasi kurang, maka nanti dikalikan dengan yang bentuk penjumlahan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya sisa kita kali lurus ya untuk mendapatkan hasilnya. Gitu ya. Semoga jelas untuk tipe-tipe merasionalkan bentuk akar. Karena ini cukup sering muncul ya. Apakah di materi bentuk akar sendiri ataupun di materi lain yang mana memiliki bilangan bentuk akar. Nah, untuk lebih memahami sifat atau cara merasionalkan bilangan bentuk akar, kita lihat pada dua contoh berikut ini. Nah, jadi ini untuk bentuk pertama dan ini untuk yang bentuk kedua. Oke, jadi bentuk pertama yang bentuknya sederhana ya, atau terdiri dari satu suku untuk penyebutnya. Berarti kalau misalkan terdiri dari satu suku, berarti tadi kan kita langsung kalikan aja dengan bilangan akarnya. Berarti 2/5 akar 3, ini tinggal kita kali dengan akar 3, kemudian dibagi dengan akar 3. Nah, tinggal kita selesaikan. Berarti 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3, kemudian dibagi dengan, nah tadi akar 3 kali akar 3 itu kan sama dengan 3, jadi bentuknya 5 kali 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 per
5 kali 3 sama dengan 15. Gitu ya. Nah, boleh juga kalau misalkan kita mau ubah bentuk penulisannya menjadi 2/15 akar 3. Nah, ini maksudnya sama ya, gitu. Oke, semoga jelas untuk soal yang pertama. Nah, kita ke tipe yang kedua. Nah, yaitu terdiri dari 2 suku. Nah, berarti ini kan kita kalikan dengan sekawannya. Kalau di sini plus, berarti sekawannya adalah yang negatif. Berarti kita ambil 4/2 ditambah dengan akar 3, kita kalikan dengan 2 dikurangi dengan akar 3 per 2 dikurangi dengan akar 3. Nah, tinggal kita kali lurus ya. Nah, hanya untuk bentuk yang kedua ini, adik-adik perlu hati-hati. Nah, kenapa perlu hati-hati? Karena kan kita dihadapkan pada perkalian satu suku dengan 2 suku. Nah, konsep perkalian satu suku dengan 2 suku itu kita menggunakan konsep sifat distributif ya, yaitu bisa dituliskan seperti 4 dikali dengan 2 dikurang akar 3. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini kan nanti bisa kita kali pelangi, atau bahasa lainnya adalah kali masuk 4 dikali 2 dengan 4 kali minus 3. Nah, namun sebelum kita kalikan, karena sarankan untuk tidak langsung dikalikan. Kita sederhanakan dulu bagian penyebutnya. Nah, kenapa kita sederhanakan bagian penyebutnya? Karena bisa saja hasilnya ada yang bisa langsung kita coret dengan 4. Nah, karena kan menyederhanakan itu kalau bentuk bilangannya sudah dalam bentuk perkalian. Kalau penjumlahan maka ada cara tertentu untuk kita mencoret-coretnya. Gitu ya. Nah, berarti kita selesaikan dulu. Nah, di sini kan ada 2 tambah akar 3 dikali dengan 2 akar 3. Berarti boleh langsung kita gunakan perkalian pelangi. Nah, namun kalau kita menggunakan perkalian pelangi itu cukup panjang langkahnya. Maka adik-adik perlu menguasai trik ini. Jadi kalau misalkan ada bentuk A ditambah dengan B dikali dengan A dikurangi dengan B. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, di sini boleh kok ketukar A dikurangi B dulu, baru dikali dengan A ditambah dengan B. Nah, berarti dengan menggunakan trik ini kita bisa menyederhanakan yang 2 itu sebagai A, kemudian yang akar 3 ini yang sebagai B. Berarti dua-duanya tinggal kita pangkat 2-kan, kemudian operasinya yaitu menggunakan tanda kurang ya. Nah, berarti akan diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi dengan akar pangkat 3 dipangkat 2-kan, itu kan hilang akarnya ya, sehingga hasilnya sama dengan 3. Nah, ternyata ini kan 4 dikurang 3 itu kan hasilnya sama dengan 1. Berarti hasil akhirnya sisa 4 dikali dengan 2 dikurangi dengan akar 3. Nah, semisal soalnya pilihan ganda dan bentuk ini ada dalam pilihan, maka adik-adik bisa langsung memilih jawabannya. Nah, tetapi kalau misalkan bentuk ini belum ada di opsinya, maka adik-adik tinggal kali pelangi. Nah, sehingga diperoleh bentuk yaitu 4 kali 2 sama dengan 8 dikurangi dengan 4 akar 3. Nah, ini adalah salah satu opsi jawabannya. Gitu ya. Nah, semoga jelas untuk bentuk merasionalkan akar ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal-soal tipe TKA ya. Kita ke latihan soal. Nah, jadi kita lihat dulu untuk soalnya. Ini merupakan pilihan ganda kompleks ya. Nah, pilihan ganda kompleks itu kan artinya jawaban benar itu bisa lebih dari 1. Nah, berarti kita lihat dulu. Diketahui bilangan A itu adalah akar 50, kemudian B itu adalah 5 akar 2. Pilihlah semua jawaban yang benar. Nah, di sini kan kita lihat dulu ada A sama dengan B. Nah, kalau misalkan bentuk bilangannya berbeda, maka kita jangan langsung menentukan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, atau apakah kedua bilangannya sama. Maka untuk memudahkan kita membandingkan dua bilangan, maka arahkan ke bentuk bilangan yang sama. Gitu ya. Nah, karena akar 50 tidak bisa kita tarik akarnya, karena ini merupakan akar murni ya, berarti ini bisa kita sederhanakan saja bentuknya. Gitu ya. Berarti A itu bisa kita sederhanakan menjadi
kita cari bilangan kuadrat yang bisa dikalikan dengan sebuah bilangan yang hasilnya sama dengan 50. Nah, berarti itu kan bisa diperoleh dari 25 dikalikan dengan 2. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar akan diperoleh yaitu akar 25 kemudian dikali dengan akar 2. Kita pisah bentuk akarnya. Sehingga ini hasilnya adalah 5 akar 2. Seperti itu ya. Jadi adik-adik kalau misalkan sudah lancar, boleh dari bentuk ini langsung ke jawaban akhirnya. Nah, berarti bilangan ini ternyata mirip sama dengan nilai dari B. Maka bisa langsung kita pilih bahwa A sama dengan B. Nah, karena A sama dengan B, maka pernyataan yang kelima itu pasti salah. Nah, karena ini kan lebih besar, sementara pernyataannya harus sama ya. Nah, kemudian juga bisa kita langsung menentukan yang menjawab pernyataan yang ketiga. Nah, berarti kalau misalkan ada A dibagi dengan B, nah berarti kalau misalkan pembilang dengan penyebutnya itu menggunakan bilangan yang sama, berarti kan kalau dibagi hasilnya sama dengan 1. Berarti pernyataan yang ketiga itu adalah bernilai salah. Nah, kemudian kita cek lagi yang mana yang mudah untuk kita tentukan. Nah, kita tentukan dulu untuk yang pernyataan kedua, yaitu apakah A lebih kecil daripada 8. Nah, mirip dengan tadi ya, untuk membandingkannya, kita arahkan ke bentuk bilangan yang sama. Nah, berarti kita lihat dulu untuk A, apakah lebih kecil daripada 8? Berarti A-nya tadi kan adalah akar 50. Nah, berarti untuk membandingkannya, yang 8 kita bawa ke bentuk akar. Berarti kalau misalkan kita mau bawa ke bentuk akar, karena di sini berpangkat 2, maka untuk memasukkan 8 ke akar, kita pangkat 2 kan juga. Yaitu 8 pangkat 2 hasilnya 64. Nah, kalau semisal di sini akar pangkat 3, maka kalau 8 akan dimasukkan ke dalam bentuk akar pangkat 3, maka adik-adik pangkat 3 kan yang 8-nya. Seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau sudah sama-sama bilangan bentuk akar, ini akan memudahkan kita untuk menarik kesimpulan mana bilangan yang bernilai besar atau bernilai kecil. Nah, dari sini kan sudah terlihat jelas ya bahwa akar 50 itu lebih kecil daripada 64. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pernyataan kedua itu bernilai benar. Nah, tinggal kita cek untuk pernyataan yang keempat. Nah, apakah A kuadrat itu sama dengan 50? Berarti saya ambil untuk yang akar 50. Berarti karena dipangkat 2 kan berarti akar 50 berpangkat 2. Nah, berpangkat 2 itu kan sama saja dengan akar 50 kali dengan akar 50. Maka hasilnya sama dengan 50. Maka pernyataan yang keempat bernilai benar. Oke, semoga jelas ya untuk soal yang pertama. Jadi adik-adik bisa memilih mana dulu pernyataan yang akan dijawab. Tidak harus berurutan dari 1 sampai 5. Tergantung yang mana yang mudah menurut adik-adik semua ya. Oke, semoga jelas untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini sedikit kompleks bentuk akarnya ya. Ada akar, kemudian akar lagi, dan seterusnya. Nah, dan titik 3 ini mengarahkan bahwa bentuknya akan berlanjut dengan pola yang sama, yaitu ditambah dengan akar 4x tambah akar 4x dan seterusnya. Nah, sehingga clue yang ada kan hanya pemisahan ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai x-nya. Nah, berarti kita lihat dulu. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai x? Nah, ternyata kalau misalkan kita kuadratkan kedua ruas, maka bentuk akar yang paling luar itu kan bisa hilang. Nah, berarti kita kuadratkan dulu kedua ruas. Ini harus berlaku adil ya. Jadi kalau misalkan ruas kiri kita pangkat 2-kan, ruas kanan juga harus dipangkat 2-kan. Oke, nah berarti kalau misalkan akar pangkat 2 ketemu dengan pangkat 2, itu kan akarnya hilang ya. Sehingga kita punya bentuk yaitu 4x ditambah akar dari 4x ditambah dengan akar dari 4x ditambah seterusnya, hasilnya sama dengan
16 kuadrat itu kan sama dengan 256. Nah, kemudian kita perhatikan pada pemisalannya tadi. Nah, bilangan ini nilainya kan sama dengan 16. Nah, bilangan ini kan sama dengan pemisalannya. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai dari akar 4x sampai seterusnya itu nilainya adalah 16. Nah, sehingga bisa kita tulis kembali bahwa 4x ditambah dengan 16 itu hasilnya sama dengan 256. Nah, sisa satu persamaan dengan satu variabel. Berarti untuk mendapatkan hasilnya, adik-adik tinggal pindah ruaskan yang sejenis dengan 256. Berarti kita pindahkan yang 16-nya sehingga menjadi kurang 16. Maka diperoleh bentuk yaitu 4x sama dengan, nah berarti 256 dikurangi dengan 16 itu hasilnya sama dengan 240. Maka x sama dengan, kita sama-sama bagi 4, berarti diperoleh nilai x sama dengan 60. Maka opsi yang tepat adalah alfa. Oke, semoga jelas untuk sifat yang soal yang kedua. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi adik-adik itu saja untuk materi terkait dengan bilangan bentuk akar. Semoga jelas untuk materi ini. Nah, jadi adik-adik yang tertinggal untuk bilangan bentuk eksponen bisa melihat kembali video kami di channel Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Oke, sekian dari Kak Nana untuk sesi ini. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.